Selamat siang pemirsa yang budiman, saya senang menyambut Anda di channel Sovelmash. Ini adalah Alexander Suder. Hari ini di video ini kita akan berbicara tentang pekerjaan yang sedang dilakukan di lokasi konstruksi. Mengapa ini dilakukan dan apa yang perlu dilakukan oleh para pembangun kami, dan bukan hanya oleh para pembangun. Dari program dan video kami sebelumnya, banyak yang sudah tahu bahwa tugas utamanya adalah mempersiapkan biro desain dan teknik masa depan untuk musim dingin, yaitu untuk cuaca dingin. Sebagai bagian dari tugas ini, perlu untuk melakukan sejumlah besar kegiatan seperti pemasangan komunikasi teknik, pasukan panas ke bangunan. Tetapi sebelum melakukan ini, tentu saja perlu untuk menutup sirkuit thermal untuk memasang peralatan yang diperlukan untuk koneksi lebih lanjut ke utilitas. Oleh karena itu, hari ini pekerjaan yang terkait dengan area ini berlanjut di lokasi konstruksi. Jadi apa yang sedang terjadi? Mari kita mulai bahas lantai pertama. Penuangan pijakan di bagian eksperimental dan produksi bangunan terus berlanjut. Di layar Anda dapat melihat tahap terakhirnya. Setelah pondasi selesai dibangun pada bagian bangunan ini, maka penuangan pondasi pada bangunan administrasi akan dimulai. Anda sekarang dapat melihat persiapan untuk memulai pijakan beton. Dalam video ini kita akan kembali lagi ke isu penuangan beton, tetapi ini akan terjadi sedikit kemudian. Tetapi sekarang mari kita beralih ke mezanin lantai 2. Sistem anti kebakaran telah dipasang di mezanin, dan pemasangan bingkai untuk partisi antar dinding di masa depan telah dimulai. Selain itu, partisi antar dinding itu sendiri dinaikkan di atasnya, dan dalam waktu dekat para pembangun akan memulai pemasangan dinding. Setelah mendaki ke lantai 3 gedung, Anda dan saya dapat melihat bagian dari rangka logam yang sedang dimuat saat ini. Pemuatan bahan bangunan yang diperlukan dilakukan melalui bukaan teknologi yang disediakan khusus dalam proyek, yang selanjutnya akan berbentuk gerbang, dan setelah menutup sirkuit thermal dan mengoperasikan bangunan, itu akan terus melakukan semua fungsi yang sama untuk memuat peralatan berukuran besar serta bahannya. Lantai 3 benar-benar memiliki fitur semacam labirin. Jika Anda tidak tahu tata letak bangunan, maka Anda benar-benar bisa tersesat. Sekarang di layar Anda melihat bahwa sejumlah besar partisi interior telah disimpang. Beberapa dari mereka telah diinstal. Sekarang perhatian khusus harus diberikan pada bagian belakang bangunan setelah sekat bakar, meskipun ada juga sesuatu untuk dilihat di depannya. Dan sekarang di layar Anda dapat melihat bagaimana bingkai partisi antar dinding masa depan dipasang. Harap dicatat bahwa balok dipasang di langit-langit. Beberapa di antaranya juga sudah terekspos dan terhubung ke lantai. Beberapa di antaranya masih menunggu penyesuaian dan pemasangan lebih lanjut. Struktur penutup juga sedang dipasang di sekitar poros elevator. Persiapan sedang dilakukan untuk mulai melapisi tambang itu sendiri. Juga harus diperhitungkan bahwa semua bingkai jendela telah dipasang di bagian produksi eksperimental bangunan dan bagian gudang bangunan. Hanya beberapa bukaan teknologi yang tersisa, yang memang dari luar terlihat seperti jendela di mana sistem ventilasi akan dipasang. Juga pekerjaan berlanjut dengan tangga. Pemasangan bingkai jendela di dalamnya sedang selesai. Setelah pindah ke gedung administrasi, Anda dan saya dapat langsung memperhatikan fakta bahwa sebagian besar kaca juga telah dipasang. Jendela teluk sepenuhnya ditutupi dengan kaca panorama, dan semua bingkai jendela dipasang di dalamnya. Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa menutup sirkuit thermal termasuk dalam rangka penyelesaian pekerjaan atap. Pada layar sekarang Anda dapat melihat bagaimana para pembangun telah mendekati bagian akhir dari pemasangan atap di atas gedung administrasi. Insulasi telah dipasang dan sekarang semua bukaan teknologi telah terhubung dan ditutup. Nah, sekarang mari kita ingat mengapa kita berbicara tentang pentingnya pekerjaan beton. Faktanya adalah bahwa setelah seluruh pijakan selesai, para pembangun harus melakukan waterproofing dan kemudian menuangkan lapisan beton pertama. Selanjutnya, lakukan penguatan dan baru kemudian lapisan beton terakhir. Setelah mereka dapat melakukan ini, perusahaan Astron seperti di lantai 3 biro desain dan teknis akan mulai merakit bingkai dinding masa depan. Seperti yang telah Anda lihat, pemasangan bingkai dilakukan pada lantai yang sudah siap. Segera setelah pekerjaan ini selesai, sirkuit thermal akan ditutup. Semua struktur penutup akan dipasang. Bagian depan, pelindung, dan bagian lain dari bangunan akan diselesaikan. Perusahaan Astron akan dapat meninggalkan lokasi konstruksi
yang akan memungkinkan para pembangun untuk memusatkan semua upaya mereka untuk bekerja dengan jaringan teknik. Jadi sebenarnya ada banyak pekerjaan yang mesti dilakukan. Departemen yang berbeda bekerja, skema perkiraan diperiksa, kontrak dibuat dengan subkontraktor, bahannya dibeli, dibawa ke lokasi konstruksi dan diproses. Kita dapat melihatnya sekarang. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, sejumlah besar pekerjaan sedang dilakukan sekaligus. Ini menunjukkan bahwa tim Sovelmash dengan jelas mengetahui tugasnya dan melakukan segalanya untuk mencapai hasilnya secepat mungkin. Penting untuk dicatat di sini bahwa kecepatan konstruksi berhubungan langsung dengan penerimaan dana, sehingga Anda masing-masing memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kecepatan pekerjaan di lokasi konstruksi. Sebagai kesimpulan, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Pekerjaan sedang dilakukan di semua bidang. Tim Sovelmash, tim para pembangun, insinyur, dan banyak lain yang sedang mengerjakan pelaksanaan tugas utama proyek, yaitu pembangunan biro desain dan teknis. Setiap orang yang ingin dapat mempengaruhi waktu pembangunan biro desain dan teknis. Saya pikir banyak yang sudah tahu bagaimana cara melakukannya. Semoga sukses dan kuat selalu. Jalan akan dikuasai oleh orang yang berjalan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi.